Di tutorial kali ini, kita akan membuat augmented reality dengan marker. Jadi, kalian bisa mempersiapkan kartu apapun sebagai marker. Lalu nanti kita akan membuat 3D objek muncul di atas marker tersebut, dan tentu saja beranimasi. Kita mulai dengan blank project, dan kita akan coba menambahkan yang namanya target tracker. Karena target tracker ini berfungsi untuk nge-track marker yang nanti akan kalian tambahkan. Marker ini tentunya bisa diganti dengan gambar kartu apapun yang sudah kalian siapkan. Di sini, saya menyiapkan sebuah gambar kartu remi seperti biasa. Jadi, kita akan ganti target trackernya dengan teksturnya diganti ke kartu tersebut, sehingga akan muncul seperti kartu. Dan saya akan bikin rotasinya karena kita mau menghadap dia tiduran kartunya, karena kita mau kartunya bukan berdiri ya, tapi tiduran. Dari kita putar 90 derajat. Oh, salah ya, minus 90 derajat karena saya mau gizmonya itu menghadap ke atas, karena kalau 90 itu malah tadi terbalik. Yang ini minus 90 yang benar. Lalu kita akan menambahkan 3D object, yaitu Pic FBX yang sudah saya siapkan di video deskripsi. Ini hanya adalah model sederhana ya, seekor babi yang beranimasi, ada animasinya. Kita drag and drop ke dalam target tracker. Ya, kita lihat dia ukuran sangat kecil, berarti kita bisa besarkan dulu dan juga kita rotasi ya. Ini kelihatannya kita rotasi sebanyak 90 derajat menghadap ke atas, dan mungkin kita besar 3 kali mungkin ya. Tapi dia belum beranimasi. Cara membuat kita beranimasi adalah kita bikin namanya animator controller. Di sini animationnya masih no control selected. Kalian buka, lalu create new animation controller. Nanti dia akan nambahin objek di sebelah sini, animation playback controller. Nah, di sini kita lihat dia sudah beranimasi karena memang di dalam pic itu kita sudah menyediakan pic idle, pic walk, pic sitting, dan pic eating. Memang ada 4 jenis animasi, tapi di dalam animation control ini kita baru mengerti untuk menambahkan satu buah animation clip saja. Jadi kita bisa ganti misalkan dia walking, bisa ganti ke sitting atau eating. Terserah kalian mau gunakan animasi yang mana. Tapi ini kita baru satu animasi dulu saja ya. Dari sini kalian sebenarnya sudah bisa langsung testing loh. Kalian bisa menambahkan dengan menggunakan test on device, dan jangan lupa menambahkan add experience seperti yang dari video pertama sudah kita bahas. Experience, sharing effect, dan juga selesai itu kita done. Test on device kita kirim. Nah, ini sudah masuk ya ke dalam Facebook saya, dan saya akan buka. Kita langsung arahkan ke kartu yang kita miliki. Nah, ini dia, objeknya sudah muncul tepat di atas, lengkap juga dengan animasinya ya. Dia sudah bergerak ini ya sebenarnya kalau kalian perhatikan. Ya, dia bergerak ya. Berikutnya tentu kita akan ganti dengan objek yang lebih kompleks. Kita akan coba mencari di mixamo.com. Mixamo.com adalah website di mana kalian bisa mendapatkan 3D model gratis dan auto rigger yang juga bisa kalian tambahkan animasi nantinya. Dia sudah terakuisisi oleh Adobe, jadi kalian bisa daftar dengan gratis dengan akun Adobe kalian. Pertama kita langsung mulai aja browse karakter. Saya sudah login di sini ya. Kita akan cari karakter ya, sebisa mungkin cari karakternya tuh jangan yang terlalu rumit ya. Misalkan karakter yang lebih tidak banyak ornamennya, karena itu akan mempengaruhi file size-nya nanti yang jadinya akan kesulitan kalian untuk bisa mengekspornya ke dalam augmented reality. Saya mungkin memilih yang ninja ini, use this karakter, dan kelihatannya ini lebih simple ya karena dia tidak punya banyak ornamen. Setelah dari situ kalian bisa memilih animationsnya, dan animationsnya kalian bisa cari. Misalkan kalian mau yang superhero, misalkan seperti ini superhero, lalu kalian cari yang kalian inginkan. Misalkan kalian sudah klik, nanti dia akan nge-preview dan dia berubah animasinya. Mungkin saya menggunakan yang front flip ini kali ya, mungkin cocoknya karena kelihatannya karakter saya adalah seorang ninja, jadi mungkin cocok kalau dia sambil loncat. Ya, mungkin ini. Setelah itu kita akan download, dan dari sini kita sudah tidak perlu setting apa-apa, langsung download aja. Ukurannya biasanya 50 mega ke atas, tergantung dari 3D model yang kalian gunakan. Semakin kompleks 3D modelnya, berarti akan semakin besar ukurannya. Ya, 51 mega. Kita tunggu selesai untuk downloadnya. Di sini saya sudah selesai mendownload, jadi sekarang saya ganti pic-nya dengan karakter yang sudah kita download tadi. Dan ya, ini terlalu besar kelihatannya ya, jadi kalian bisa atur sudut juga rotasinya mungkin 90 derajat. Mungkin ini juga kita kecilkan dulu. Animasinya sama langkahnya, kita bikin animation controller dan dia langsung udah bergerak karena memang di dalam sudah terkandung animasi di dalamnya ya. Jadi kita bisa gunakan, mungkin cocok kalau kita posisikan dia agak mundur ke belakang ya. Nah, pas seperti ini. Dan sekarang kita coba lagi testing ke device-nya. Kalau kita refresh berarti dia akan mengirimkan dengan file yang baru. Ops, di sini ada problem karena di sini ternyata ukurannya terlalu besar, dan memang dia tidak bisa ya ketika ukuran terlalu besar begini. Memang file size-nya tadi seperti kita lihat 50 mega ya, ini 51 mega. Jadi ini kita perlu kompres, kita kecilkan dulu dengan menggunakan tools Blender 3D. Blender pada saat video ini dibuat sudah menggunakan versi 4.1, dan ini adalah tools 3D yang open source sehingga kalian bisa gratis mendownloadnya dan menggunakannya. Kita langsung buka saja Blender yang sudah saya download, dan langsung kita import karakter yang tadi FBX-nya. Dan
Dan tentu saja import FBX ya, karena tadi kita download adalah menggunakan FBX. Ya, ini karakter saya sudah masuk, saya buang dulu cube-nya, dan kalau belum ada gambar animasinya, maksudnya belum ada teksturnya, kalian bisa ganti shading-nya menjadi yang ada teksturnya. Nah, ini sudah kelihatan teksturnya. Di Blender kalau mau lakukan rotasi menggunakan klik tengah mouse ya, agak terbalik dengan di Metaspark, harus klik kanan. Dari sini kita kecilkan teksturnya, karena biasanya membuat dia besar adalah teksturnya. Pertama, kita buka dulu, ini kan memang objeknya itu di dalam parent dari armature, yaitu tulang dan juga lengkap dengan animasinya. Tapi kita mau urus dulu bagian yang 3D modelnya, yaitu teksturnya. Klik 3D model di dalam child armature. Lalu kalian mengarahkan ke bagian yang material di sebelah sini, di bagian properties. Nah, ini sudah keklik, lalu kalian pindah tabnya ke UV editing. Nah, barulah dia muncul. Di sini teksturnya memang besar sekali. Maka kita akan coba resize dengan menggunakan image resize 4096. Ini besar sekali. Kita coba menjadi 1024 kali 1024 misalkan. Kita oke. Ya, dia sudah lebih kecil. Dan jangan lupa di save, karena kalau nggak di save ya percuma saja. Lalu kita kembali ke layout, kita akan coba export balik. Tapi dalam export balik jangan lupa disorot dulu semua objeknya, karena nanti kalau kalian tidak sorot berarti yang terimport hanya 3D modelnya saja, tidak terimport dengan tulang dan lengkap dengan animasinya. Dari sini kita langsung file export FBX. Beberapa settingan penting yang perlu kalian pilih adalah selected object, karena seperti tadi kita bilang kita hanya memilih 3D model lengkap dengan animasi. Kalau kita tidak centang selected object, nantinya kamera dan lighting ikut ke import dan kita tidak butuh itu. Terakhir adalah supaya teksturnya ikut adalah pad mode ya. Kita ganti menjadi copy dan kita centang embed tekstur sehingga nanti tekstur akan ikut ke import. Saya kasih nama di sini Ninja dan saya ekspor. Ketika diekspor balik kita lihat file size-nya. Si Ninja ini 34 MB, sementara tadi yang front flip yang saya download langsung dari Mixamo adalah 51 MB. Sudah cukup jauh berkurang. Mari kita coba buang front flipnya. Kita ganti menggunakan karakter Ninja. Lagi-lagi kita betulkan seperti tadi ya. Nah, sudah dibetulkan. Sekarang kita coba lagi kita refresh. Ya, ini masih terlalu besar kelihatannya. Bagaimana kita mengeceknya? Apakah sudah cocok atau tidak? Kalian lihat ke bagian publish sebelah sini. Lalu kalian lihat di bagian file view file size. Kelihatan di sini akan problemnya pada bagian yang mana? File size recommendation, reducing your file, view offset summary. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ukurannya memang 6 MB. 4 MB untuk teksturnya dan 1 MB untuk 3D object. Yang lainnya sebenarnya nggak ada masalah. Lagi-lagi masalah masih di tekstur. Berarti kita harus kembali lagi ke Blender. Kita lakukan lagi UV editing tadi. Berarti tadi yang kita besarkan, tadi kita kecilkan dengan ukuran 1024 masih kurang. Berarti saya coba ke 480 mungkin ya, atau 800 kali 600. Satu tips lagi, tentunya objek-objek yang tidak kalian pakai sebaiknya dibuang saja, karena ini sekarang saya sudah melakukan kompres menjadi lebih kecil lagi, tapi ternyata ukurannya juga masih besar. Berarti memang sebenarnya harus ada yang kita buang, yaitu yang besar ini kita buang saja. Lengkap juga dengan controller tadi yang satu, dan tadi Ninja yang satu ini, dan juga yang ini adalah yang ini kita buang. Jadi sekarang kita lihat size-nya sudah jauh berkurang ya. Nah, kita lihat lagi di bagian publish apakah sudah cocok. Nah, dia sudah centang biru nih. Jadi artinya harusnya sekarang sudah bisa kita import ya kayaknya. Kita coba tes, kita refresh. Dan oh my god, kalau masih nggak bisa juga, mari kita coba cari tekstur yang ukurannya besar. Kalau kita lihat di sini memang kita tidak bisa apa-apakan bagian untuk yang ini 3D objeknya, ini animasi, ini material juga kita nggak bisa apa-apain. Tekstur 259 KB ya, di sini juga kecil. Ini 4,91 KB dan ternyata tekstur 7 ini memang kita tidak kompres tekstur 7 ini yang memang di Blender tidak muncul ya. Tapi karena mungkin saya tidak terlalu pakai ya, kita delete saja tekstur 7 ini, yang sebenarnya kalian juga bisa sih kalian ganti replace si tekstur ini mungkin dengan diri saya sendiri menggunakan tools dan editor gambar lainnya. Jadi mungkin biar cepet aja ya kita delete di sini sehingga nanti ukurannya pasti jauh lebih mengecil. Dan demikian kita coba tes on device. Nah, sekali ini dia sudah sending your effect dan ini arti pertanda kita sudah bisa mentes ya di dalam perangkat handphone kita nantinya. Nah, dia sudah berhasil ya, artinya kita bisa langsung testing ke dalam handphone kita. Nah, ini dia sudah ada, kita coba testing dan kita nyalain kameranya. Ya, dia sudah nongol seperti sesuai yang kita harapkan ya. Ini dia hasil dari kita bikin marker dengan 3D object menggunakan Metaspark. Sekian tutorial kita kali ini. Thank you for watching. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.